Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kita semua pasti pernah dengar kalimat kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi pertama-tama kita kenalin dulu ya. Oke, kenalin gue Kiranti Bening Penta Delima dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, sekolah itu sering kali kita pandang sebagai tempat yang netral dan juga sederhana. Datang pagi, belajar, istirahat, lanjut belajar, terus ujungnya pulang. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, sekolah itu sebenarnya jauh lebih kompleks. Di balik jadwal yang rapi, aturan yang ketat, dan suasana yang terkesan tertib, ada dinamika sosial yang kadang nggak kelihatan atau malah sengaja diabaikan. Mulai dari relasi kuasa antara guru dan juga siswa, struktur birokrasi yang ribet, sampai strategi sosial kecil-kecilan yang terjadi tiap hari. Nah, lewat video kali ini, gue pengen ngajak lo semua buat ngeliat sekolah dari sudut pandang yang pasti berbeda. Kita bakal bahas gimana sekolah itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga miniatur masyarakat dengan segala macam bentuk dramanya. Tujuannya ya biar kita itu bisa lebih kritis dan paham cara kerja sistem pendidikan yang sebenarnya. Dan siapa tahu bisa jadi bahan refleksi buat perubahan yang lebih baik lagi untuk ke depan nih teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sekolah sebagai organisasi sosial. Sebelum kita semua ngomongin lebih jauh lagi, kita itu harus ngerti dulu, sekolah nggak berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Dalam kacamata sosiologi organisasi pendidikan, sekolah itu adalah organisasi formal yang punya struktur, yang punya tujuan, aturan, dan pembagian peran-peran yang jelas. Tapi jangan salah, meskipun kelihatannya formal dan rapi banget, kenyataannya nggak sesimpel itu aja. Ada interaksi antar individu, ada kepentingan konflik, dan bahkan strategi-strategi tersembunyi yang dipakai buat bertahan di dalam sistem itu. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang birokrasi, tertib yang kadang ngeribetin. Max Weber, salah satu tokoh sosiologi klasik, bilang nih kalau birokrasi itu penting banget buat organisasi formal. Di sekolah contohnya, birokrasi hadir dalam bentuk struktur kepemimpinan. Ada kepala sekolah, wakilnya, guru, staf TU, sampai wali kelas. Setiap keputusan mesti lewat jalur tertentu, ada SOP atau Standard Operating Procedure. Dan semua itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, di satu sisi, birokrasi ini bikin sekolah jadi tertib, nggak semerahutan. Tapi di sisi yang lain, kadang malah jadi penghambat. Misalnya, ide kreatif dari guru muda bisa mentok cuma gara-gara nggak sesuai prosedur. Atau siswa yang pengen bikin kegiatan harus melewati proses izin yang panjang dan juga ribet. Nah, birokrasi juga bisa menciptakan jarak antara yang punya kuasa sama yang dikontrol. Siswa seringkali nggak punya suara nih dalam pengambilan setiap keputusan. Bahkan guru pun bisa merasa powerless kalau ide-idenya itu selalu ditolak oleh pihak atas. Dalam banyak kasus, struktur ini tuh bikin sekolah lebih fokus ke kepatuhan daripada inovasi yang dapat membuat jadi lebih baik. Nah, masuk yang ketiga, itu relasi kuasa. Siapa sih yang lebih dominan? Di sekolah, itu relasi kuasa bukan cuma antara guru dan juga murid, tapi juga antar guru, antara guru dan kepala sekolah, bahkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Guru tentu pastinya punya otoritas formal atas setiap siswa. Mereka bisa ngasih nilai, menegur, bahkan juga menghukum. Tapi kuasa ini itu nggak selalu selamanya berjalan adil. Ada guru yang pakai kekuasaan buat mendominasi dan juga ada juga nih yang justru membangun hubungan yang bahkan setara.
Di level organisasi, kepala sekolah itu punya kekuasaan yang paling tinggi. Tapi bukan berarti semua keputusan itu selalu objektif. Kadang ada politik kecil-kecilan, guru yang dekat dengan pimpinan bisa lebih sering didengar. Sementara guru lain yang mungkin bisa kita bilang lebih kompeten tapi kurang dekat nih sama atasan, malah cenderung diabaikan. Relasi kuasa juga terjadi di antara siswa. Siapa yang aktif organisasi, punya jabatan, atau bahkan ya populer nih. Biasanya itu lebih sering didengar. Yang lain gimana? Kadang cuma jadi penonton aja. Nah, itu semua nunjukin kalau sekolah sebagai organisasi sosial juga punya struktur sosial informal yang sangat berpengaruh kuat. Masuk yang keempat, strategi sosial, bertahan dan beradaptasi di tengah sistem. Karena sekolah punya aturan dan struktur yang cukup ketat ini, aktor-aktornya seperti siswa, guru, dan juga staf pasti punya cara buat bertahannya masing-masing. Ini yang disebut sebagai strategi sosial. Misalnya, siswa yang pengen dapat nilai bagus bisa pakai strategi deketin gurunya nih, ngobrolin hal-hal personal, nyenengin guru tersebut, atau ikut aktif di kelas biar dapat perhatian dari guru tersebut. Guru juga kadang pakai strategi diplomasi buat naikin posisi atau biar gagasannya itu disetujui. Yang menariknya adalah strategi sosial ini seringkali itu nggak tertulis, nggak ada di kurikulum. Tapi ini justru penting banget dalam kehidupan sekolah. Ini yang biasa disebut sebagai hidden curriculum atau pelajaran hidup yang kita dapat dari interaksi sosial, bukan dari bacaan ataupun buku-buku yang kita baca. Masuk yang kelima, ada ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam struktur. Birokrasi dan relasi itu yang nggak seimbang bisa melahirkan ketimpangan. Misalnya, ada sekolah yang lebih mementingkan siswa berprestasi akademik nih dan mengabaikan yang punya potensi di bidang lain. Atau guru yang pilih kasih dalam memberikan perhatiannya kepada siswa ataupun muridnya. Hal-hal ini bisa menimbulkan eksklusivitas, di mana hanya sebagian siswa yang merasa punya tempat di sistem tersebut. Selain itu, sistem nilai yang dibawa birokrasi ini seringkali nggak peka nih sama kondisi nyata yang ada di lapangan. Misalnya aja, kebijakan disiplin yang terlalu kaku justru bikin siswa itu makin gak nyaman dan makin stres yang saat berada di sekolah. Padahal tujuan pendidikan itu seharusnya bukan cuma mencetak siswa yang patuh, siswa yang pintar, tapi juga kritis dan juga yang pastinya punya empati. Terakhir, yang keenam, sekolah sebagai arena perubahan sosial yang potensial. Meski banyak tantangan, sekolah tetap punya yang namanya potensi besar buat jadi agen perubahan sosial. Tapi itu semua baru bisa terjadi kalau semua elemen organisasi sadar akan peran-perannya. Guru harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Siswa perlu dikasih ruang untuk bersuara dan sistem birokrasi harus fleksibel tanpa kehilangan arahnya. Sekolah bisa jadi tempat yang bukan cuma mendidik lewat buku bacaan, tapi juga lewat nilai-nilai partisipasi, demokrasi, dan yang paling penting adalah keadilan sosial. Tapi ini cuma bisa terjadi kalau kita itu mau mulai lihat sekolah dengan kacamata yang kritis. Dan gak cuma nerima semua aturan itu dengan mentah-mentah aja. Baiklah, jadi dari semua yang udah kita bahas, bisa kita simpulin bahwa sekolah itu bukan tempat yang seperti yang kita tahu itu netral-netral aja. Ia adalah organisasi sosial yang penuh akan dinamika. Mulai dari birokrasi yang tertib tapi ngeribetin, sampai relasi kuasa yang kadang gak adil. Tapi di tengah semua itu, ada ruang buat strategi sosial. Ada harapan untuk adanya perubahan. Dengan memahami sisi-sisi yang jarang dibahas ini, kita jadi bisa lebih kritis dan gak gampang puas aja nih dengan sistem yang ada.
kita bisa mulai nanya, kenapa suatu aturan itu dibuat? Siapa yang diuntungkan dari aturan tersebut? Dan siapa juga yang dirugikan dari peraturan tersebut? Dan gimana caranya biar semua elemen di sekolah bisa merasa punya peran yang berarti? Sekolah harusnya bukan cuma tempat buat jadi pintar, tapi juga tempat buat tumbuh sebagai manusia, dan itu cuma bisa tercapai kalau kuasa, aturan, serta strategi sosial di dalamnya itu dikelola dengan adil, terbuka, dan pastinya manusiawi. Baiklah, cukup sekian analisis dan penjelasan dari gue. Semoga bisa jadi bahan refleksi dan diskusi bareng ya teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, boleh banget share di kolom komentar selama di sekolah itu pernah ikut organisasi ataupun ekskul apa aja. Dan bisa juga nih sharing-sharing apa aja sih kendala-kendala selama mengikuti organisasi ataupun ekskul. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya di bawah ya teman-teman. Bye-bye.